Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini, teman-teman? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita tes dulu ya semangat paginya. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi semangat pagi. Pagi. Wah, masih pada semangat ya walaupun sekarang sudah sore dan cuacanya sedang mendung. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai isu kiamat ASN disetujui oleh Jokowi, posisi ini bakal hilang duluan. Nah, sebelum memulai diskusinya, kita perkenalan dulu ya dengan menyebutkan nama, asal, jabatan, dan instansi tempat bertugas. Dimulai dari saya dulu, perkenalkan nama saya Adi Hisni, berasal dari Cikijing, jabatan yang sedang diemban yaitu ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Cikijing. Silahkan dilanjutkan kepada Teh Azka. Terima kasih Teh Ade. Perkenalkan, saya Azka Safitri Asyami. Saya berasal dari Ligung Majalengka. Saat ini jabatannya sebagai ahli pertama dokter dan bertugas di Puskesmas Kertajati. Ini dilanjut aja, Teh Ade, moderator atau mau Lanjut sama Teh? Mau Lanjut. ditunjuk siapa sama Teh Azka? Nah, enggak. Ke Teh Lutfi deh kali gitu. Silahkan Teh Lutfi. Perkenalkan ya, nama saya Lutfi Fauzia, asalnya dari Banjaran Majalengka, bertugas di Puskesmas Banjaran sebagai ahli pertama apoteker. Mangga, lanjutin lagi. Langsung aja ditunjuk. Ya, Teh. Lanjut. Teh Eva ya. Ya, terima kasih Teh Lutfi. Perkenalkan, saya Eva Nur Hafida. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka sebagai ahli pertama perawat. Mangga Teh Endah. Makasih Teh Eva. Perkenalkan, saya Endah Puspitaningrum, asalnya dari Jogja, penempatan di Puskesmas Maja sebagai ahli pertama bidan. Baik, semuanya sudah ya. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Semoga dengan perkenalan ini kita semakin erat silaturahminya. Nah, baik. Selanjutnya kita mulai saja diskusinya. Saya izin share screen ya teman-teman, supaya teman-teman dapat membaca juga dan lebih mudah memahaminya. Nah, ini isunya sudah terlihat. Ya, jelas. Nah, jadi isunya itu diambil dari CNBC Indonesia. Tagline-nya, kiamat PNS direstui Jokowi, posisi ini bakal hilang duluan. Mau dibacain? Atau baca, ada yang perwakilan mau bacain? Atau bacain Boleh sama intisarinya saya aja, Teh. Ya, jadi intinya birokrasi di dalam pemerintahan akan memasuki era baru. Nah, nantinya pengurusan administrasi dan birokrasi akan lebih memanfaatkan teknologi. Hal ini berdampak pada pemangkasan pegawai. Salah satu posisi yang akan terpangkas adalah jabatan pelaksana. Nah, selain komposisi pelaksana itu, PNS yang terdampak dari era baru ini juga menyasar batas usia ternyata. Data BKN sendiri menunjukkan PNS Indonesia itu saat ini mayoritasnya berada pada kelompok produktif, di mana terbanyak adalah usia 51 sampai 60 tahun. Nah, di mana kelompok usia tersebut itu mendekati usia pensiun, sehingga jumlah dan jabatannya pada kelompok ini akan menjadi pertimbangan utama dalam penataan ASN maupun penyusunan rencana perekrutan calonnya. Dapat dipahami isunya, teman-teman? Udah, Teh. Mangga ada yang mau beropini atau mengemukakan pendapatnya mengenai isu ini? Saya dulu deh, Teh, boleh? Boleh, Mangga. Jadi kalau lihat dari beritanya, headline-nya kan kayak serem banget tuh, kiamat PNS gitu ya. Iya. Sebenarnya kan nggak
benar-benar dihilangkan si PNS-nya, tapi sebetulnya adalah peralihan dari yang sebelumnya orang jadi pakai teknologi informasi gitu kan. Jadi menurut saya sih sebetulnya peraturannya baik karena di penggunaan teknologi informasi ini, penggunaan mesin, penggunaan aplikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi lainnya ini akan mempermudah pekerjaan sebetulnya. Jadi saya rasa sih ini cukup baik ya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Terus apalagi beberapa fungsi dari jabatan pelaksana itu beberapanya memang dapat diganti sama mesin tadi. Contohnya yang terutama di pelaksana sistem informasi dan dokumentasi. Terus kalau pakai aplikasi juga data-data, pengumpulan data-data kan jadi lebih mudah, pengelompokan dan pengolahannya juga jadi lebih mudah. Gitu kalau menurut saya. Mangga yang lainnya ada yang mau berpendapat. Terima kasih ya Teh Azka pendapatnya. Menarik ya. Silakan ada pendapat lain atau yang mau menambahkan mungkin dari Teh Eva, silakan Teh. Ya, kalau saya sendiri sependapat dengan Teh Azka ya. Menurut saya itu seorang ASN yang memang harus mampu menerapkan nilai adaptasi dalam hal ini, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, nggak gagap teknologi, dan bisa memanfaatkan teknologi tersebut sehingga mempermudah kita dalam bekerja gitu. Oh gitu. Terima kasih Teh Eva. Barangkali Teh Lutfi, silahkan menambahkan. Halo, ada nggak? Ya, ada Teh. Ada. Izin berpendapat juga ya. Menurut saya dengan adanya perubahan atau isu ini itu juga menguntungkan bagi secara personal gitu ya. Mungkin jabatan tertentu yang tergantikan itu beliau bisa promosi gitu ya. Mungkin bisa mutasi ke tempat baru gitu. Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut Teh Enda gimana Teh? Ya, izin berpendapat ya Teh. Kalau saya juga setuju terkait dengan isu yang disampaikan Teteh, di mana dikatakan akan juga terjadi penataan dan penyusunan ulang terhadap ASN yang berusia 51 hingga 60 tahun. Karena pada usia tersebut itu produktivitas udah mulai turun kan ya, sehingga diperlukan regenerasi dan penyusunan rencana perekrutan selanjutnya gitu. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah berpendapat. Sepertinya memang banyak hal positif dari isu atau peraturan baru tersebut ya. Namun jika dilihat kembali, tentu ada kelemahannya dong. Iya nggak? Benar nggak teman-teman? Menurut teman-teman nih, apa aja sih kelemahannya selain dari banyaknya kelebihan tersebut? Boleh dari Teh Lutfi dulu barangkali? Boleh. Betul ya, selain ada kelebihan, ada pasti kekurangannya juga atau kelemahan. Kalau menurut saya sih dari segi anggaran ya, pasti membutuhkan anggaran yang nggak sedikit gitu. Anggaran untuk pembuatan teknologinya atau misal pembelian perangkatnya gitu. Terus juga untuk si SDM yang operator atau teknisinya ini, belum lagi biaya untuk pemeliharaannya gitu. Jadi itu sih salah satu kelemahan atau kekurangannya mungkin ya. Terus juga kan dunia teknologi ini atau digitalisasi ini pasti ada juga hack gitu ya atau virus gitu. Nah itu juga sangat rentan ya. Jadi salah satu untuk melindungi gitu ya, mungkin harus juga dibuat regulasi atau perlindungan untuk si program atau teknologi nantinya gitu. Gitu sih. Teh Enda barangkali menambahkan? Oh iya, saya setuju sekali dengan pendapatnya Teh Lutfi ya.
Nah, selain anggaran, menurut saya itu penggunaan teknologi atau aplikasi yang tidak bisa sepenuhnya menggantikan manusia itu. Tetap saja dibutuhkan manusia sebagai teknisi, operator juga. Selain itu, beberapa jabatan pelaksana juga tidak bisa digantikan oleh mesin. Seperti di bidang pelaksana penanggulangan bencana, di mana pengambilan keputusan kan tidak dapat dilakukan oleh mesin juga sih. Gitu pendapat saya. Baik, terima kasih ya Teh Endah ya. Ada yang menambahkan lagi? Yang lain? Barangkali ada yang punya ide. Saya deh, Adik. Boleh Teh Aska. Ya, terus salah satu kelemahan dari transformasi digital ini kan berarti butuh pengenalan gitu ya, butuh waktu, butuh adaptasi dari si ASN-nya sendiri atau dari instansi, dari yang tadinya serba manual, jadi serba digital, serba pakai aplikasi, serba pakai mesin, serba pakai komputer. Itu menurut saya juga butuh waktu. Terus selain butuh waktu juga butuh sosialisasi, harus sosialisasi terus-menerus biar nggak kelupaan, biar jadi si aplikasi atau si mesinnya ini terpakai tapi tidak terlupakan gitu kan. Kadang kita bikin SKP suka lupa gitu, jadi butuh sosialisasi dan adaptasi, butuh waktu jadinya gitu. Baik, ada lagi? Cukup? Izin menambahkan ya Teh. Boleh. Ya kalau menurut saya di balik banyaknya manfaat, banyaknya kegunaan teknologi ini, tapi banyak juga hal yang nggak bisa digantikan karena yang terkait dengan empati, terkait dengan kerjasama, terkait dengan kemanusiaan itu tidak bisa digantikan. Ya tidak bisa digantikan oleh sistem, tidak bisa digantikan oleh robot. Jadi memang tugas seorang ASN yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, atau tugas lain yang berhubungan dengan empati dan ketegasan tertentu memang tidak bisa digantikan oleh mesin, sehingga wacana penggantian ASN ini tetap tidak akan mengancam eksistensi ASN gitu. Baik, pada intinya teknologi sendiri tidak bisa hidup sendiri ya tanpa adanya manusia. Baik, sepertinya pembahasan terkait isu ini cukup menarik ya. Terdapat sisi positif dan negatif dari penerapan peraturan tersebut, sehingga perlu pengkajian lebih dalam lagi. Saya simpulkan hal positif dari peraturan tersebut diantaranya yang pertama, ada pemanfaatan teknologi tersebut mempermudah pekerjaan. Yang kedua, membantu ASN memahami dan menguasai teknologi informasi. Yang ketiga, perubahan jenis jabatan membuat jenjang karir sebagai ASN semakin terarah ya pastinya. Yang keempat, penempatan dan penataan ulang ASN usia tersebut yakni 51 sampai 60 tahun itu dapat membantu ASN tersebut bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Sedangkan hal negatif dari peraturan tersebut ya diantaranya dibutuhkan anggaran berlebih, tetap dibutuhkan sumber daya manusia sebagai operator tentunya dan teknisi. Yang ketiga, dibutuhkannya waktu dan sosialisasi berlebih dalam transformasi digitalisasi. Yang selanjutnya, bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, atau tugas-tugas lain yang berhubungan dengan empati dan ketegasan tentu tidak bisa digantikan oleh mesin. Seperti itu barangkali. Ada yang mau menambahkan? Cukup. Terima kasih untuk teman-teman waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk keseharian kita dan berkelanjutan. Saya sebagai moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.